Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Alfiana De Insani. Kali ini kita akan membahas terkait Natura. Jadi ada beberapa pertanyaan seperti perusahaan mengadakan kegiatan outing untuk karyawannya, bagaimana perlakuan di perpajakannya. Nah, maka dari itu kita akan membahas terkait PMK Natura. Yang mana PMK Natura ini itu baru aja ada update, yaitu PMK nomor 66 tahun 2023. Jadi terkait dengan perusahaan mengadakan kegiatan outing ini, jadi jawabannya adalah outing karyawan tidak termasuk Natura, tetapi bisa diakui biaya yang termasuk 3M. Yang mana nanti pembuktiannya bisa kita lakukan dengan cara cross-check antara catering berapa orang yang dibandingkan dengan jumlah karyawannya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat absensi untuk outingnya tersebut siapa aja yang mengikuti. Tapi permasalahan lainnya yaitu terkait dengan family gathering, di mana untuk keluarga karyawan yang mengikuti family gathering ini itu tidak ada kaitannya dengan karyawan, sehingga untuk family gathering ini tidak bisa dibiayakan secara pajak. Nah, selain itu kita akan membahas terkait jenis dan batasan Natura yang dikecualikan dari objek PPh. Nah, apa saja sih? Di sini saya ambil contoh terkait dengan makanan dan minuman. Nah, makanan dan minuman yang disediakan untuk seluruh karyawan di tempat kerja di sini tanpa minimal batasan. Tetapi untuk kupon makan bagi karyawan dinas luar kota ini bisa termasuk dengan bentuk reimburse. Untuk biaya makan dan minuman ini ada maksimalnya yaitu 2 juta per bulan atau senilai dengan yang disediakan di tempat kerja. Nanti diambil mana yang lebih tinggi, seperti itu untuk makanan dan minuman. Lalu untuk bingkisan hari raya keagamaan yang diberikan untuk karyawan, di sini termasuk juga dari hari raya Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak dan Tahun Baru. Di sini tanpa batasan nilai, yang mana bingkisan selain hari raya keagamaan maksimal diberikan 3 juta per tahunnya. Lalu selanjutnya untuk fasilitas olahraga yang diberikan untuk karyawan. Fasilitas olahraga yang selain golf, pacuan kuda, powerboating, terbang layang, dan otomotif maksimal 1,5 juta per tahunnya. Lalu untuk fasilitas tempat tinggal non-komunal yang biasanya ini diberikan untuk karyawan berupa sewa apartemen atau rumah, di sini bisa dibiayakan tetapi dengan batasan nilai yaitu maksimal 2 juta per bulannya. Sedangkan untuk fasilitas tempat tinggal yang komunal, biasanya di sini perusahaan menyiapkan asrama ataupun mes untuk karyawannya, ini bisa dibiayakan ya Bapak Ibu ya. Tetapi untuk tinggal bersama-sama, bukan untuk satu orang tertentu saja. Nah, ini bisa dibiayakan tanpa batasan nilai. Jadi, berapapun sewa rumah atau asrama, ini bisa dibiayakan tanpa batasan nilai. Selanjutnya, pemberian peralatan dan fasilitas kerja. Seperti misalkan perusahaan menyiapkan laptop, komputer, ponsel, atau memberikan pulsa dan internet untuk kegiatan operasional di perusahaannya. Di sini juga bisa dibiayakan secara pajak tanpa batasan nilai. Kemudian ketika perusahaan juga memberikan fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dalam penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan, dan pengobatan lanjutan lainnya, ini juga bisa dibiayakan tanpa batasan nilai. Selain itu, jika perusahaan memiliki standar keamanan kesehatan dan keselamatan kerja, di sini misalkan perusahaan menyiapkan pakaian seragam atau menyediakan jasa antar jemput karyawan, lalu ada juga peralatan keselamatan kerja, obat-obatan, atau vaksin dalam penanganan pandemi. Di sini perusahaan bisa membiayakan biaya tersebut tanpa batasan nilai juga, yang mana dia bisa dibiayakan dan dibiayakan secara fiskal. Selanjutnya terkait bekerja di daerah tertentu. Misalkan saja perusahaan mengirim seorang anggotanya atau satu karyawannya untuk bekerja di kantor cabang, yang mana bekerja di daerah tertentu yang sarana dan prasarananya, fasilitas pegawai beserta keluarganya, termasuk di daerah terpencil tinggalnya, kan diakui sebagai biaya atau bisa dibiayakan. Misalkan saja untuk sarana prasarana, fasilitas perumahannya, pelayanan kesehatannya,
pendidikan, dan pengangkutan dan olahraganya. Jadi ini bisa dibiayakan ya untuk di daerah tertentu, misalkan daerah terpencil seperti itu. Bisa diingat lagi di sini tanpa batasan nilai untuk yang dibiayakan. Lalu untuk fasilitas kendaraan, biasanya di perusahaan-perusahaan ini menyiapkan atau menyediakan fasilitas kendaraan. Nah, untuk fasilitas kendaraan di sini bukan objek pajak jika pegawai atau penerima tersebut adalah bukan pemegang saham dan penghasilan bruto dari pemberi kerja tidak lebih dari 100 juta per bulannya. Jadi untuk fasilitas kendaraan di sini bisa dibiayakan secara fiskal. Lalu kemudian terkait fasilitas peribadatan, ini dalam bentuk misalkan perusahaan menyediakan adanya musola, masjid, kapel atau pura yang diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan, di sini juga bisa dibiayakan secara fiskal atau tidak dikenakan PPh-nya. Lalu fasilitas iuran, ada iuran kepada dana pensiun yang ditanggung pemberi kerja bagi pegawai. Di sini juga tidak dibiayakan secara pajak atau bisa diakui sebagai biaya fiskal secara fiskal. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga terkait batasan natura tadi memberikan beberapa pengetahuan bagi Bapak Ibu untuk melakukan tax plan ke depannya. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih.